Pemirsa, 20 tenaga kerja Indonesia terjebak dan menjadi korban sindikat penipuan tenaga kerja. 12 orang tenaga kerja Indonesia disekap di sebuah ruangan KK Garden 2 di Myanmar. Tengok kami dibuang di tempat ini. Nah, Pemirsa, seorang TKI non-prosedural asal Jember mengaku disekap di sebuah apartemen. Menjadi korban penyiksaan majikannya saat bekerja sebagai pekerja migran di Sarawak, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Rasania Putri dengan NIM 07011282328118, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Yang terhormat Bapak Arahman Syah Febri, SIP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan tentang materi perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada bab 14 di buku Hukum Perburuhan. Tenaga kerja Indonesia tentunya memiliki latar belakang di mana mereka harus bekerja di luar negeri, yang dimana pertama kali terjadinya ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap negara Indonesia. Salah satunya merupakan sedikitnya peluang pekerjaan sehingga menimbulkan tingginya tingkat pengangguran yang berada di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah tidak berdaya dalam memberantas kemiskinan. Dalam program penempatan TKI ke luar negeri ini merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran dan upaya mengatasi kemiskinan. Program TKI ini juga memberikan manfaat lainnya di berbagai aspek, seperti salah satunya meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang mereka terima. Selain itu juga meningkatkan keterampilan para pekerja TKI karena memiliki pengalaman kerja di luar negeri. Dan manfaat lainnya yang diterima yaitu adalah peningkatan devisa yang akan memperoleh imbalan dalam valuta asing. Nah, dari latar belakang tadi tentunya dalam penempatan TKI di luar negeri ini juga dapat menimbulkan dan memberikan efek negatif. Contohnya saja dengan berbagai kasus yang terjadi yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Seperti video sebelumnya yang dimana diberitakan banyak di berbagai media, yang dimana terdapat beberapa kasus, yaitu diantaranya yang pertama yaitu ketidakadilan dalam memberikan gaji. Lalu yang kedua, pekerjaan yang berlebihan dan kondisi kerja yang tidak layak, seperti mengalami waktu kerja yang tidak sesuai dengan kontrak dan tidak mendapat jam istirahat selama bekerja. Lalu terdapat kekerasan fisik dan psikologis. Contohnya saja melibatkan penyiksaan fisik yang menyebabkan cedera serius dan trauma mental yang berkepanjangan. Lalu terdapat perlakuan diskriminatif yang dimana di beberapa negara mungkin erat kaitannya dengan diskriminasi yang membuat perlakuan tidak adil dalam pekerjaan. Lalu keterbatasan akses layanan kesehatan yang dimana banyak TKI yang mengalami sulitnya akses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki asuransi. Yang terakhir yaitu kurangnya akses bantuan hukum dan sulitnya dalam melaporkan masalah, yang dimana ketika terjadi masalah banyak TKI yang bingung dalam mencari bantuan hukum, mungkin terkendala dalam bahasa atau juga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengakses bantuan hukum dan juga menanggung jawab agen yang meninggalkan tanggung jawab terhadap pekerjanya. Nah, dengan latar belakang serta hambatan-hambatan dan tantangan yang terjadi pada para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, pemerintah tentunya tidak tinggal diam. Mereka menciptakan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang dimana terdapat beberapa, yaitu salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penangkapan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur penempatan TKI. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyebutkan pemerintah pusat berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan serta melindungi TKI yang berada di luar negeri. Nah, lalu yang kedua terdapat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104A per 2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, yang dimana pada peraturan ini diciptakan sebelum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, yang dimana di samping itu juga DPR dan pemerintah secepatnya mengesahkan Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia, karena selama periode tersebut perlindungan pemerintah hanya berupa Keputusan Menteri dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang penempatan kerja Indonesia di luar negeri. Lalu yang ketiga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo, yang dimana perlindungan terhadap TKI diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun undang-undang tersebut lebih mengarah dan mengatur berhubungan dengan prosedural dan tata cara penempatan TKI ke luar negeri, dan minim dalam mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh, migran, dan anggota keluarganya. Sehingga di tahun 2017, aturan itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Lalu juga terdapat peraturan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia, yang dimana terdapat pada pasal 5 yang berbunyi tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Lalu pasal 6, setiap
orang berhak atas perlakuan di depan hukum secara pribadi di mana saja ia berada. Lalu terdapat pasal 7, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi atau semacamnya. Pasal 8, setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum. Lalu pasal 9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Lalu pasal 13A, setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Lalu pasal 13B, setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri termasuk negerinya sendiri dan berhak kembali ke negerinya. Lalu perlindungan hukum terakhir juga terdapat pada pasal 31 yang dimana Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga memberikan perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi, yang dimana pekerja migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan atau memiliki sistem jaminan sosial dan atau asuransi yang melindungi pekerja asing. Pemerintah pusat dapat menghentikan dan atau melarang penempatan pekerja migran di Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri dengan mempertimbangkan keamanan, perlindungan hak asasi manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Lalu yang terakhir terdapat jaminan sosial pada pasal 34 yang dimana yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia, yang dimana melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, penyediaan tenaga pendidik dan pelatihan kompeten, reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan baik terhadap pekerja migran Indonesia maupun keluarganya. Lalu terdapat kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak dan juga penyediaan pusat perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan, baik dari beberapa perlindungan hukum-hukum yang ada di Indonesia untuk para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut semoga dapat digunakan dengan sebaik-baiknya kepada para tenaga kerja yang berada di luar negeri. Semoga dengan penyampaian materi ini tentang perlindungan hukum tenaga kerja Indonesia di luar negeri dapat menjadi informasi tambahan bagi kita semua, yang dimana dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak ingin kita terjadi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.